Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk perkuliahan hari ini, saya akan membahas ya soal-soal bab 1 dan bab 2 ya. Ya mungkin saya upayakan bisa membahas 3 nomor ya untuk hari ini. Oke, saya mulai untuk yang soal pertama ya. Soal pertama ini bab 1 ya. Oke ya, bab 1 saya pilihkan yang nomor 4 ya, dari buku diktatnya ya, buku paket. Oke. Paket atau buku diktatnya ya. Coba saya bacakan dulu ya soalnya ya. Soalnya itu adalah tentukan besar dan arah medan listrik di titik P 3 meter, 5 meter, 2 meter yang disebabkan oleh muatan Q1 plus ya 5 milikolom yang berada di titik min 1 ya meter dan muatan Q2 minus 2 milikolom yang berada di titik 1 meter, 1 meter, dan 1 meter gitu ya. Jadi ini 3 dimensi ini ya. Oke ya, 3 dimensi. Jadi ada, saya tuliskan titik P ya, 352. Jadi ada titik P. Titik pengamatan maksudnya itu ya. Titik pengamatan. Itu koordinatnya berapa tadi? 352 ya. Koordinatnya 352. Maksudnya 3 meter, 5 meter, oke, 2 meter ya. Nah itu ya titik pengamatan. Lalu kemudian muatan Q1 ya, ada 2 muatan nih. Jadi penimbul medan listriknya ada muatan Q1 gitu ya. Nanti ada juga muatan Q2 ya. Nah itu. Ada muatan Q1. Ya, muatan Q1 itu positif ya. Positif 5 mili ya. Positif 5 mili kolom ya. Jadi dia plus 5 mili kolom. Sementara muatan yang Q2 kalau nggak salah negatif itu ya. Negatif berapa itu? Negatif 2 mili kolom. 2 Ya. kolom, Pak. Gimana? Negatif 2 mili kolom. Mili ya, benar ya. Negatif berapa? Negatif 2 mili kolom. Iya, 2 mili kolom, benar. 2 mili kolom, benar. Benar kata Andi, 2 mili kolom ya. Oke. Koordinatnya yang plus ini koordinatnya tuh 111. 1 meter, 3 dimensi ini ya. Jadi kalau 3 dimensi gambarnya agak susah ya. Nggak usah digambar ya. Soalnya 3 dimensi ini. Iya, ya min 1, min 1, min 1. Oh, maaf saya salah nulis ya. Justru yang Q1 itu minus ya. Ya kayaknya ini salah nih, saya salah tulis. Ini min semua ini ya. Ini minus 1, minus 1, minus 1 ya. Yang ini 1 ya, 1 meter. Oke, 1 meter. Nah, gitu ya. Coba saya cek lagi. Takutnya salah ini ya, salah baca. Ya udah benar ya. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan besar dan arah medan listriknya. Jadi besar dan arah. Jadi kita mulai dari vektornya dulu. Jadi sebetulnya pertanyaannya kan E-nya bagaimana ya? Medan listrik di P itu ya. Nah ini kan. Nah, E-nya bagaimana itu? Ya ini mencakup 2 hal ya. Yang pertama itu nilai. Ya. Yang kedua itu arah. Nah ini ya. Arah bagaimana ya? Kalau nilai berarti tanya apa? Tanya Pitagorasnya ya, nilai. Jadi besar pakai Pitagoras nanti hitungnya ya. Nah ini. Kalau arah berarti karena 3 dimensi berarti tanya ini nanti tanya alfa berapa ya. Beta berapa sama nah ini. Tanya alfa beta gamma ini ya. Nah, gitu ya.
Kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah muatan di titik P ya. Oke. Jadi nanti saya tulis gini nanti ya, berikutnya ya. Nah ini. Jadi saya tulis E di P ya. Oke ya, saya tulis di ini ya. E gitu ya. Berarti nanti ya ini nanti EP terhadap Q1 ya. Gini kan nanti ya. Plus ini nanti ya. EP nah Q2 ya. Ini ya. Jadi ada dua ya, oleh Q1 dan oleh Q2 gitu ya. Nah, kalau saya tulis rumusnya kan ini ya, K ini kan ya. Q1 per apa nanti ini nanti ya. R P Q1 kan ini ya, kuadrat gini ya. Lalu apa R P Q1 topi gitu ya. Nah, ini kan. Lalu apa plus K apa ini Q2 ya. Lalu apa R P Q2 kuadrat ya. Lalu apa R P2 topi gitu ya. Nah itu. Nah cuma nanti saya gunakan rumus yang lebih gampang dihitung yaitu tidak menggunakan topi ya. Topinya nanti saya ganti. Jadi RPQ 1 topi itu sama dengan apa? RPQ vektor dibagi RPQ 1 gitu ya. Jadi nanti saya tulis rumus yang bisa langsung kita pakai yaitu gini nanti. Satu dalam bentuk gini nanti. K gini ya. Lalu apa ini? Q1 lalu nanti ini R PQ1 ini pangkat 3 ya. Lalu apa R PQ1 vektor gitu ya. Jadi pakai ini ya, lebih gampang ini ya. Soalnya topik kan bisa diuraikan nanti. Nanti R Q2 ya, lalu apa ini? R PQ2 pangkat 3 ini ya. Lalu apa R P Q2, nah ini pakai vektor ini ya. Nah sekarang langkah pertama saya harus hitung ini dulu ya. Ini ya. Kita harus hitung dulu ini RPQ1 itu bagaimana sama RPQ2 itu. Nah, itu nanti bagaimana gitu ya. Saya harus hitung dulu. Jadi gini. RPQ1 ya. Yaitu ya bisa saya tulis jadi gini nanti. X gini ya, XPQ1 I gitu ya. Plus apa? Y PQ1J gitu ya. Plus Z PQ1 KIJK gitu ya. Nah itu, gitu kan? Nah ini nanti kalau XPQ berarti ini nanti ya ini semuanya diukur dari Q1 ya. Jadi nanti ini nanti. Jadi XPQ1 itu artinya nanti gini ya nanti. XP ya dikurangi XQ1 gitu ya. Nah ini I gitu ya. Mohon maaf Pak. Ya. Itu bukannya V1 dikurangi yang P Pak. Oke ya. Oke ya, kan anak panahnya ya bener. Sorry, bener kata Andi ya. Jadi XPQ1 itu kan artinya jarak apa itu titik P dari Q1 ya, benar. Jadi vektornya itu dari apa itu? Ya, benar. Sorry, saya yang salah ya, maaf. Ya, terima kasih Andi sudah mengkoreksi ya. Sebentar, saya perbagi dulu ya. Benar, sebentar. Saya perbagi dulu ya.
Bentar, saya hapus dulu ya. Mana ini penghapusnya ini? Oh, ada yang enggak. Ada yang masuk lagi nih. Bentar. Oke, saya hapus dulu ya. Ada kesalahan tadi ya. Oke, saya hapus dulu. Bentar ya, saya tak keluar dulu ya. Oke, sudah saya perbaiki ya. Jadi ini adalah XQ1 ya, kurangi XP seperti yang tadi disampaikan Andi tadi ya. I plus ya Y Q1. Nah, gitu ya. Plus apa ini? ZQ1 ya. Nah, gitu ya. Tinggal kita masukkan aja. Tadi Q1 tadi berapa? Min 1 ya. Ya, tadi kan min 1, min 1, min 1 ya. Sementara tadi P berapa? Coba kita lihat tadi ya. Ya, tadi kan ini min 1, min 1, min 1. Sementara P coba 352 ya. Oke. Oke, tadi 352. Oke. Sehingga nanti, nah ini, sehingga nanti itu sama dengan apa tadi? Min 1 ya. Min 1 kurangi berapa itu? 3 gitu ya. I 352 tadi ya, kalau nggak salah ya. 352 kalau nggak salah tadi ya. Coba. Ya benar tadi ya. Iya Pak, benar. Takutnya salah tadi. Benar ya, sudah dicek ya tadi ya. Oke ya. Saya takut salah aja dan ini. Nah ini, jadi nanti hasilnya nanti jadi berapa nanti? Minus ya tadi ya. Ini jadi nanti minus 4I minus 6J ya. Minus berapa ini? 3 ya. Nah, ini ya. Ini vektornya ya udah dapat. Gitu kan? Nah, kalau vektornya udah dapat, coba kita cari besarnya ya. Jadi ini. Saya harus nyari besarnya ini. Apa ini tadi? R PQ1. Ya, jadi harus apa? Pakai Pitagoras ya. Ya, pakai Pitagoras kan. Jadi berapa ini? Minus 4. Ini ya. Minus 4 kuadrat plus minus 6 kuadrat. Kira-kira berapa ini? 4. Berapa ini? Berapa ini? 16 ya. Coba kita hitung ya. Ini kan 16 ya. Ya, jadi ini kan ya berapa ini? 16 ya. 16 ditambah 36 ya. Ya, jadi 36. Berapa ya kira-kira ya? 9. Berapa ini kira-kira? Akar 61, Pak. Akar 61 ya, biarin aja dah. Akar 61 gitu aja ya. Ya, saya biarkan aja tuh. Akar 61, oke. Terus berikutnya saya harus nyari yang kedua ya. Yang kedua saya harus nyari apa? Vektor R P Q2 ya. Saya langsung aja ya, nggak perlu kayak tadi ya. Langsung aja ya. Saya langsung aja kan gini tadi ya. XQ2 gitu ya. XQ2 kurangi XP kan itu ya. I lalu plus YQ2 ya. Kurangi YPJ plus apa ini Z. Q2 kurangi nah, berapa tadi? Kalau nggak salah positif tadi ya, 1 tadi ya, kalau nggak salah ya, benar ya tadi ya. Jadi ini 1 apa 3 ini kalau nggak salah ya. 1 3 gini ya kalau nggak salah ya. Sorry ada I-nya ya, maaf.
Ini ada I-nya ini I gitu ya. I, ini J-nya. 352 kalau nggak salah tadi ya. Gitu ya, benar ya. Coba saya cek dulu ya, takutnya salah. 352 ya. Ya ini ya, 352. Oke, benar. Udah, sekarang tinggal kita hitung. Jadi ini berapa ini? Ini jadinya minus 2I minus berapa ini? 4I. Ya, minus 1 ini ya. Ya, minus 1K kan gitu ya. Minus K gitu ya, oke. Sehingga kalau gitu berarti vektornya ya, RPQ2 ini ya. Nah, ini pada Pitagorasnya ini. Berapa itu ya? Coba langsung dikuadratkan, terus ditambahkan berapa itu? Akar 21, Pak. Akar 21 ya? Oke, akar 21. Biarin aja gini lah. Ya, benar. Udah ya. Nah, sekarang itu udah tahu, kita masukkan ke rumusnya tadi ya. Ya, rumusnya tadi kan E di P maksudnya tadi ya. K-nya kan berapa? 9 kali 10 per 9 ya K-nya ya. Terus Q1 di berapa Q1 tadi? Tadi Q1 berapa tadi Q1 ya? Coba lihat dulu Q1 berapa tadi ya? 5 ya, plus 5 ya. Oke, plus 5 tadi. Plus ya, plus 5 gitu ya. Mili berarti apa? Min 3 ya. Terus tadi berapa tadi? Berapa tadi? R-nya tadi ya. R-nya tadi berapa tadi? Ini kan ya, akar 61 ya. Jadi akar 61 pangkat 3 tadi ya. Nilai ya. Akar 61 pangkat 3. Jadi ini akar 61 pangkat 3 gitu ya. Jadi akar 61 dipangkatkan 3 ya. Terus vektornya berapa tadi? Vektornya apa tadi? Kita lihat vektornya apa nih? Vektornya nih ya. Minus 4I minus 6J minus 3K ya. Minus 4 minus 6 minus 3. Oke ya, jadi vektornya adalah minus 4I minus 6J minus 2K ya. Ini vektornya ya. Benar nggak? Coba lihat. Oh, 3 ya, sorry. Minus 4, minus 6, minus 3 ya. Salah nih berarti ya. Minus 3 ini ya. Minus 3K ini harusnya ya. Nah, ini ya. Terus berikutnya ditambah K lagi ya. K berarti kan. Terus ini muatannya apa? Negatif ya. Negatif berapa ini? Negatif berapa muatannya ya? Negatif 2 ya. Oke, negatif 2. Ya, berarti negatif 2 ini. Negatif 2 mili ya. Nah, ini gini. Terus akar 21 tadi ya. Jadi ini akar 21 pangkat 3 ya. Terus vektornya gimana tuh? 2 minus 2I minus 4J minus K ya. Ya, 2. Nah, oke. Jadi dia minus 2I. Ya, minus 2I minus 4J ya. Ya, terus minus K ya. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Benar ya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita kalikan langsung ya. 9 kali 5 ya. 9 kali 5 itu berapa? 45 ya. 10 pangkat berapa ini?
10 Bukan pangkat berapa? 6. Ya benar, 10 pangkat. Akar 6143 saya tulis gini ya. 61 ketik maksudnya ini. Saya tulis gini kenapa ya? Tahu ya. Gini ya. Jadi 6 Pak. tahu ya. Jadi kayak akar apakah 3 akan sama dengan A akar A gitu ya. Ya itu ya. Terus ini ya udah. Ini biarin tulis gitu aja juga ya nanti ini. Sorry. Nah ini juga saya tulis gini nanti. Tetap biarin aja ini ya. Min 4i, min 6j, min 3k ya. Oke, terus berikutnya ini jadi dikurangi ya. Ya jadi dikurangi ya karena 9 kali minus 2 jadi berapa? 18 ini ya. Ya 18 kali 10 pangkat 6 ya. Terus ini sama kayak tadi ya saya tulis gini. 21 akar 21 ya ini nanti jadi apa ini minus 2i minus 4j minus k ya. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya ini saya kerjakan semua ini nanti ya. Ini ya. Jadi intinya untuk berikutnya itu saya coba tapi angkanya kurang ini ya, angkanya harus agak susah dihitung itu angkanya ya. Atau gini aja deh, biar nggak bingung-bingung ya. Saya minta dibantu ya, gini aja deh. 45 kali 4 itu berapa? Ya. 180, Pak. 180 ya. Saya tulis gini aja ya. Ini saya tulis gini ya, 10 pangkat 6 gitu aja ya. 10 pangkat 6. Tapi minus ya ini ya. Saya tulis minus. Ya, saya tulis. Ya, tidak apa-apa lah. Biarkan di sana aja ya. 61 akar 61 gitu ya. Harusnya dihitung langsung ya. Berapa tadi? Minus berapa? Minus 45 kali 4 berapa? 180 ya. 180. Oke, 180i. Terus kalau 45 kali 6 berapa itu? 45 kali 6 270, Pak. 270 ya. Terus berikutnya kalau 45 kali 3 berapa? Berarti berapa itu? Minus berapa? 135. 135 ya, oke. Nah, gitu ya. Oke ya. Terus ini saya jadikan plus ya. Soalnya kan minus sama minus itu ya. Saya tulis ini 10 pangkat 6 gitu ya. Tapi ini 21. Ini sih 21 akar 21 gitu ya. Maksud saya gitu ya. Ya gitu. Sebentar. Biar enggak terlalu ini ya. Oke ya, 21 akar. Nah, 21 ya. Nah, ini saya jadiin jadi berapa nanti? 18 kali 2 ya. Kan 36 ya. Nah, 36i itu sekali kan 4 jadi berapa? 72 ya. 72J terus jadi berapa? Jadi plus ya. Plus 18K. Gini ya. Nanti jadi gini nanti. Lalu berikutnya apa? Kita kumpulkan ya I dengan I lalu apa? J dengan J gitu ya. Kita kumpulkan dulu. Jadi berikutnya adalah pengumpulan berdasarkan IJK-nya ya. Oke, yang I dulu ya. Kalau yang I berarti bisa ada 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6-nya itu tak taruh di mana? Tak taruh di belakang aja ya. 10 pangkat 6 ini loh. Karena ada 10 pangkat 6 nih, saya taruh di belakang semua ya ini kan. Ini loh, karena ada 10 pangkat 6, tak taruh di belakang ya. Ini juga ada ya ini ya. Ya, 10 pangkat 6 ya. Saya taruh di belakang aja deh. Jadi nanti yang I dulu berarti ini nanti. Yang I berarti ini kan. Tadi
Min berapa itu? Min itu ya, min ini kan. 180 dibagi apa? 61 akar 61 ya. Terus apa? Ditambah ini kan ya. Ditambah ini. Tambah ini ya. Nanti ditambah berapa? Ini saya ngitung tanpa kalkulator ya. Harusnya pakai kalkulator biar cepat ya. Cuma saya nanti kalian hitung sendirilah. Ini sama tanpa kalkulator ini ya. Harusnya pakai kalkulator ya. Jadi perhatikan ya nanti kalau pada saat kuis atau ITS siap-siap kalkulator ya. Kalau nggak tanpa kalkulator ya saya nggak bisa ngitung sampai tuntas ya. Soalnya pasti butuh kalkulator ini ya. Akar 21 gini kan ya. Akar 21 gitu ya. Nah ini apa? Yang I gitu ya. Ini yang I gitu kan ya. Terus berikutnya lagi. Yang J ya. Yang J bagaimana? Yaitu minus berapa? 270 apa? 61 akar 61 ya. Terus apa? Plus itu 72 itu ya. 72 per berapa? 21 akar 21. Ini adalah yang J gitu ya. Terakhir yang K. Yang K gimana? Ini. Minus itu ya. Minus berapa itu? 135 akar 61 akar 61 ya. Terus plus berapa? Tuh 18 per 21 sama akar 21. Ini adalah K. Terus jangan lupa dikali tadi ya. Tadi ada yang apa? 10 pangkat 6-nya jangan lupa ya. Jadi semuanya dikali 10 pangkat 6. Semuanya ini ya. Semuanya ini loh. Jadi mulai dari sini ya. Sampai sini. Itu semuanya dikali dengan itu 10 pangkat 6 ya. Kali berapa? 10 pangkat 6. Satuannya apa? Masih ingat satuannya medan listrik itu apa? Masih ingat nggak satuan medan listrik itu apa? Apa satuan medan listrik? Kalau satuan gaya itu apa? Newton per kolom, Pak. Ya benar, Newton per kolom itu jangan dilupakan ya. Newton per kolom ya. Satuannya Newton per kolom, jangan lupa itu. Jadi ini 10 pangkat 6 tadi ya. 10 pangkat 6 apa ya? Newton per kolom. Gitu ya. Ya, itu. Jadi ini harus dihitung pakai kalkulator ya. Jadi semua dihitung. Ini kan vektornya. Nah, tadi kan pertanyaannya kan apa? Pertanyaannya kan besar dan arah ya. Jadi misalkan aja lah sebagai gambaran ya. Kalau tanya itu berarti anggap aja lah. Ya sebut aja misalkan ini. Jadi ini loh kesimpulannya tuh ya, biar kalian nggak bingung ya. Cuma saya kan nggak bisa sampai tuntas ya, soalnya kan tanpa kalkulator ini ya. Jadi maksudnya itu gini, kalau dari hasil ini ya, maksudnya itu gini ya. Maksudnya itu gini, kan ada EX ya. Nanti kan ada ini kan, ada EX gitu ya, maksud saya gitu kan ya. Ada EX, kan ada EY, lalu ada EZ. Lah EX-nya itu yang mana? Nah, saya nggak bisa ngitung sampai tuntas karena tanpa kalkulator saya ya. Ini loh. Jadi ini adalah X-nya dikali ini kan, dikali 10 pangkat 6 ya. Jadi X-nya itu ini ya. Min 180, 61 ya 36. Oke, saya tulis ya biar kalian tahu lah. Ya gini, jadi X-nya itu apa ya ini? Dalam kurung ya, dalam kurung. Berapa tadi? Min 180 ya. Apa tadi? 61 kali akar 61 ya harus ditambah berapa tadi? Ditambah berapa tadi ya? Ditambah 36 ya, 36 21 akar 21 ya. Tambah 36 apa ini? Per 21 akar. Tapi jangan lupa ada pengalinya loh ya. Pengalinya berapa nih? 10 pangkat 6 ya. Satuannya Newton ini ya. Ini adalah X-nya. Begitu pula nanti kalian bisa hitung sendiri ya. E-nya kan tahu kalian ya. E-nya kan juga tahu ya. Tinggal kalian. Ini kan pokoknya E-nya itu ini ya. Kali. Jangan lupa ada pengalinya loh ya. 10 pangkat 6 apa? Newton per kolom gitu ya. Begitu pula nanti EZ-nya juga gitu ya. Cuma nggak saya tulis lengkap ini ya. Biar nggak habisin waktu gitu ya. Nah, nanti gini. Nah,
soal tanya apa? Soalnya tanya E kan itu ya tadi ya. Kan pertama kan E-nya bagaimana? Nah, gitu kan. Gitu kan? Tanya pertama tadi ya. E-nya ya Pitagorasnya. Jadi E itu nanti pakai Pitagoras ini nanti kalian ya. Jadi gini nanti. E kuadrat apa nanti? EY kuadrat plus apa? Nah, ini nanti ya. Nah, ini adalah kalian hitung ya. Atau inilah. Ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Terus nanti hasilnya kalian kalikan ini 10 pangkat 6 ya. Jangan lupa loh ya. 6 ya. Nah, itu. Lah kemudian kalau tanya arah ya. Arah berarti kan tanya alfa, beta, gamma tadi ya. Jadi kan itu ya. Tak lihat dulu. Tanya ini kan alfa, beta, gamma ya. Berarti ya ini. Kalau tanya alfa, beta, gamma, yang pertama alfa ya. Alfa bagaimana nyarinya? Kalian gunakan inverse cos ya. Cos min 1, inverse cos ya. Cos negatif 1 maksudnya. Inverse cosinus ya. Ya, di kalkulator kan cos min 1 ya tulisannya. Arkes cos lah gitu ya. Ya, apa sih ini? Ya, pokoknya inilah cos min 1 gitu ya. Apa ya ini? EX dibagi E gitu ya. Ini adalah alfa ya. Jadi nilai ini ya, nilai ini dibagi nilai yang ini, hasil hitungan ini ya. Nilai ini semua. Itu nyari alfa ya. Kemudian kalau nyari beta, kan alfa ini ya. Kalau nyari beta, ya ini kan alfa ya. Nyari beta, ini inverse cos ya. Atau arkes cos. Arkes cosinus. Ya. Nah ini, jadi apa ini? Y dibagi E. Ini ya. Gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir apa? Gamma ya. Nah, kalau gamma, berarti nanti ini cos. Inverse cos juga ya. Jadi ini inverse cos biar jelas ini. Nah ini ya, biar jelas nanti saya tulis agak benar tulisannya ya. Nanti ini apa ini? Komponen Z ya. Jadi komponen Z dibagi dengan nilai keseluruhan ya dia. Nah ini ya. Jadi ini yang harus kalian cari ya. Jadi menggunakan tombol ini ya, inverse cos ya. Semuanya ya. Bedanya hanya komponennya ya. Kalau alfa terkait dengan komponen X, kalau beta terkait komponen Y, kalau gamma terkait komponen Z. Begitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut berikutnya ya. Berikutnya mungkin soal saya akan bahas soal tentang hukum Gauss ya. Yang biasanya itu ditanyakan di ETS itu hukum Gauss. Ada pertanyaan barangkali tentang perhitungan ini ya. Medan listrik oleh dua muatan titik itu ya. Enggak ya? Oke, kalau kalian enggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya berikutnya ya. Berikutnya saya coba lanjutkan dengan ini loh, soal yang ini apa itu? Nomor 32 ya. Coba saya lanjutkan nomor 32 ya. Oke, ada pertanyaan ya 32. Oke ya, sekarang nomor 32 ya. Hukum Gauss. Jadi tetap bab 1. Yang nomor 32. Nah, gini ya. Coba saya bacakan dulu ya soalnya ya. Hukum Gauss. Sebuah bola konduktor ya berjari-jari A 1,5 cm. Muatannya negatif. Ya. Terus sepusat dengan bola konduktor tadi ya, terdapat bola isolator ya, berongga yang jari-jari dalamnya 2 cm dan jari-jarinya 3 cm. Jadi intinya ini bola konduktor di dalam rongga bola isolator ya. Gitu ya. Bola isolator ini diberi muatan plus 30 nanokolom ya dengan hukum Gauss tentukan. Oke.
Jadi saya gambarkannya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi ini ada bola konduktor. Ini bola konduktor ya. Masih ingat ya perbedaan antara konduktor sama isolator ya? Gimana bedanya antara konduktor sama isolator itu gimana? Kalau konduktor di dalam bagaimana? Di dalamnya nggak Ya, ada. nggak ada, benar. Di dalamnya tidak ada mata listrik. Mata listriknya di mana kalau di konduktor itu? Ada di mana? Di sekitar ya. Ada di Permukaan. mukanya ya. Ya, benar. Ini konduktor ya. Jadi ini konduktor lah ini ya. Ini konduktor ya. Ini konduktor ya. Ini isolatornya ini. Ini ya saya arsir ini isolator ini ya. Saya arsir lah. Jadi ini yang isolator gitu ya. Nah ini isolator. Oke ya. Tadi jari-jarinya ya konduktor itu jari-jarinya A ya. ABC ya. A-nya 1,5, 2 cm, 3 cm. Oke. Jadi A itu ini loh ya. Ini tuh A ya. Lah ini A ya. Ini A. B itu yang ini loh. Ini yang B ya. C itu yang ini ya. Ini B. A itu tadi dikatakan berapa? 1,5 cm ya. Ya, jari-jari konduktornya ya. Nah, gitu. B jari-jari dalam isolatornya. Di soal menyebutkan berapa? 2 cm. Ya, 2 cm, 3 cm gitu ya. Oke. Ya, 2 cm ini ya. 3 cm ya, benar ya? Ya, 3 cm. Oke. C-nya 3 cm. Ya, biar nggak salah paham, saya tulis ini isolator gitu ya. Kalau nggak gitu kan nanti dipikir mana yang isolator, mana yang konduktor. Yang ini konduktor ya, yang sini ya. Yang ini konduktor lah, mana ini? Nah, ini yang ini konduktor ya. Isolator, yang ini adalah konduktor. Ini ya. Konduktor. Kelihatan ya, oke konduktor ya. Yang ini konduktor, yang ini isolator. Oke. Terus muatannya tadi ya. Konduktor diberi muatan berapa itu? Negatif ya. Ya, negatif 20. Isolatornya 30 ya. Oke. Jadi di sini ada negatif 20 ya. Waduh, error ya. Error ya, kita tak keluar dulu ya. Bentar. Error. Oke ya, jadi di sini negatif 20 ya. Ya, saya tulis saja Q-nya ya. Q konduktor ya, QK ya. QK itu Q konduktor ya. Itu minus 20. QK ini QK, Q konduktor ya. Ya sebut aja QI ya, isolator ini. Ini QI. Gitu ya. QK, Q apa itu tadi? Q konduktornya itu minus. Q konduktornya minus berapa tadi ya? Minus 20 nano ya. Minus 20 nano ini. Nano kolom. Sementara Q isolatornya ya, dia ini. Dia positif ya. Positif 30 nano kolom. Oke ya. Itu. Terus pertanyaannya adalah dengan hukum Gauss tentukan letak titik-titik yang medan listriknya 0. Nah, ini. Jadi kalian diminta di titik mana saja yang medan listriknya 0. Kira-kira menurut kalian di mana itu yang medan listriknya 0 itu? Yang kalian tahu lah. Saya kira jawabannya gampang kok itu. Di dalam konduktor, Pak. Ya, itu jawabannya benar sekali. Yang keras? Di dalam konduktor. Di dalam konduktor. Itu kan jawabannya sih. Di dalam konduktor. Ya, benar kan? Gitu kan. Gimana, Dede? Yang jelas ya itu kan di dalam konduktor kan ya. Ya itu benar sekali. Gampang kan jawabannya ya. Jadi satu ya. Atau ini ya. Titik-titik gitu atur saja deh. Titik-titik yang medan listrik 0 ya.
Benar sekali, di dalam konduktor ya. Yang medan listriknya 0. Di dalam konduktor, benar. Bentar ya, tulisannya jelek ini. Miring-miring ini. Ya, 1 ya, sudah kejawab tadi ya. 1 adalah di dalam konduktor. Benar ya. Di dalam konduktor itu berarti jari-jarinya atau R-nya berapa di dalam konduktor itu? Berarti R-nya berapa di dalam Kurang konduktor? dari A. Ya, kurang dari A, benar sekali. Jadi R-nya kurang dari A, benar. Gini kan ya? Jadi kurang dari berapa artinya? Kurang dari 1,5 senti tadi ya? Oke. Ada lagi nggak selain di dalam konduktor itu? Ada lagi nggak? Mungkin itu jawabannya paling gampang ya. Yang jawaban berikutnya yang agak susah itu ya. Tapi bisa ditebak kok. Tapi harus dihitung. Kalau ini kata apa dihitung bisa ya. Ya benar dalam konduktor. Kira-kira menurut kalian di mana lagi ya yang kira-kira medan listriknya 0 itu? Kalau di antara ini, di rongga ya, artinya di antara apa ini, di antara konduktor dan isolator itu mungkin nggak medan listriknya 0 itu? Di antara itu. Hah? Mungkin nggak menurut kalian ya? Maksudnya gini loh, antara A sampai B itu loh. Antara A sampai B itu kan di antara apa? Di antara konduktor dan isolator. Mungkin nggak di situ tuh medan listriknya 0? Mungkin ada tidak menurut kalian? Mungkin Pak, mungkin. Kenapa kok mungkin? Soalnya itu muatannya plus minus mungkin Pak. Atau gimana Pak? Ini perhatikan ya. Mungkin kalian belum ini ya, mungkin kalian belum apa ya, belum tahu betul ya tentang hukum Gauss. Jadi gini loh, hukum Gauss itu terkait dengan muatan yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan saya buat di sini ya permukaan Gauss gitu ya. Jadi permukaan Gauss-nya kan saya buat menutupi semua ini kan ya. Kira-kira permukaan Gauss-nya menutupi apa? Menutupi muatan apa? Muatannya di konduktor atau muatannya di isolator kalau saya buat di sini. Kalau saya buat permukaan di sini ya. Permukaan apa? Jadi permukaan ini menutupi permukaan apa? Menutupi apa? Konduktornya kan? Ya, permukaan konduktor. Berarti permukaan konduktor muatannya apa itu? Plus. Plus apa minus? Minus, Pak. Minus. Ya, minus ya. Ya. Kalau minus berarti apa? Nanti medan listriknya masuk ya. Jadi nanti medan listriknya masuk menuju konduktor. Jadi apa? Jadi medan listriknya nggak mungkin 0. Ya kan? Kenapa? Karena ada ini loh, muatan minus ini loh. Ya. Jadi saya katakan ya, saya mau ngatakan ke kalian bahwa antara A sampai B ya, antara A sampai B ada medan listrik. Medan listriknya ditimbulkan oleh muatan minus. Muatan minus ini loh. Ya, jadi ada medan listrik ya. Oke, berarti nggak mungkin ya. Sekarang saya mau nyari ini di dalam isolator. Kalau di dalam isolator ini nanti mungkin nggak itu ya. Medan listriknya itu 0. Enggak mungkin, Pak. Ya, sebentar ya, saya ada telepon ya, sebentar ya. Iya, kira-kira apa jawabannya? Kalau di dalam isolator kira-kira mungkin nggak di sana medan listriknya 0 ya? Enggak mungkin, Pak. Nggak mungkin ya.
Oke, kalau di luarnya, di luar semuanya ya, kira-kira mungkin nggak medan listriknya itu 0. Di luar semuanya lah ya. Berarti di luar semuanya ini ya. Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Coba gitu loh. Ya makanya tadi kan saya katakan, mungkin kalian belum terlalu paham tentang hukum Gauss ya. Jadi gini, coba kalau misalkan saya buat permukaan Gauss di luar sini, yang di bagian dalam itu apa saja? Bagian dalam permukaan Gauss-nya ini loh. Coba kalian cermati. Bagian dalamnya itu ada apa saja ini? Kalau saya buat, kan ada isolator, ada juga apa? Konduktor. Coba kalian lihat, konduktornya muatannya berapa? Min 20 30. Isolatornya berapa? plus 30 Coba jumlahkan. plus 10, Pak. Nah, 0 apa enggak itu muatannya? Enggak, Pak. Enggak. Kalau enggak berarti ada medan listrik enggak? Ada. Jawabannya ada ini ya. Ada. Jadi gini. Jadi saya mau mengatakan kalian bahwa di luar tuh ada medan listrik. Loh kok bisa? Ya lihat aja. Di sini kan ada konduktor ya yang muatannya minus 20. Ada isolator yang muatannya plus 30. Kalian jumlahkan. Kan enggak 0. Lah kalau enggak 0 berarti kan ada medan listrik. Gitu ya. Ya. Jadi saya mau mengatakan ke kalian ya. Di sini ada medan listrik ya, di rongga ini loh. Antara apa ini? Antara konduktor dan isolator ada medan listrik ya. Di luar pun juga ada medan listrik karena nggak 0 gitu ya. Jadi ngelihatnya itu yang di dalamnya ya. Jadi di sini kalau saya ngomong di sini kan, di dalamnya kan cuma konduktor. Lihat aja konduktornya ada muatannya nggak? Ada, minus ya. Jadi di sini muatannya minus, jadi medan listriknya masuk ya. Masuk ke pusat bola karena minus ya. Kalau di luar sini, di luar semuanya ya, itu kalau kalian jumlah hasilnya kan plus. Coba, minus 20 nano kolom sama plus 30. Kan jawabannya kan plus ya, plus 10. Berarti di sini muatannya di dalamnya itu plus. Berarti medan listriknya keluar. Keluar dari apa? Keluar dari pusat bola. Gitu. Itu bedanya ya. Ya, jadi dari itu semua nanti kesimpulannya apa? Yang pertama, di dalam bola medan listrik 0. Tadi udah kejawab kan ya. Kalau di sini medan listriknya nggak 0, tadi sudah saya jelaskan ya. Nggak 0, antara B dan C itu nggak 0. Terus di luar semua ya. Di luarnya berarti apa? Lebih besar dari C itu juga nggak 0. Berarti tinggal satu kemungkinan lagi, yaitu apa? Di dalam isolator. Itu yang harus kita cari ya. Jadi itu ya. Jadi itu ya. Jadi itu. Jadi berikutnya yaitu di dalam isolator. Ya, tadi penjelasan sudah tahu ya. Di dalam isolator berarti kan antara apa nih? B, R, sama C. Ini ya. Nah itu yang kita harus ngitung, nggak gampang ya. Kalau tadi kan gampang. Ya. Oke. Lah ngitungnya gimana? Ya itu yang jadi yang paling rumit itu ya. Kok tadi kan yang jawaban satu kan gampang. Oke. Saya coba jelaskan cara ngitungnya ya di halaman berikutnya. Ini ya. Coba saya harus gambar ulang di sini ya. Tadi muatan di sini berapa ini? Plus apa min tadi ya? Min ya? Minus 20 ya. Di sini kan, di permukaannya ya. Nah, gitu kan. Nah, ini kan. Lalu di sini ya. Nah, ini kan gini ya. Nah, ini kan. Ya, katakanlah saya gambar ini lah. Permukaan Gauss-nya di sini. Saya gambar permukaan Gauss ini ya. Jadi garis putih-putih ini permukaan Gauss ya. Garis putih-putih ini adalah permukaan Gauss. Nah, ini. Ya. Saya tulis di sini adalah R ya. Nah, ini R ya. Kan kalian sudah tahu ya, di sini itu apa? Di sini itu B ya. Di sini ini C kan itu ya. Di sini itu A kan itu ya. Nah, ini jadi R itu ini loh, R ini ya. Jadi R ini dari sini sampai sini ya. Jadi R ini letaknya antara apa? Antara B sama C.
Oke ya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian ya. Garis putus-putus ini, ya, itu kan berada di dalam isolator ya. Ya, saya harus tahu berarti. Sebentar, saya tanya ke kalian ya. Tadi muatan isolator berapa tadi? Plus 30, Pak. Oke, plus 30 ya. Nah, kan pertanyaannya apa tadi? Medan listrik 0 ya? Paham ya? Oke. Supaya medan listrik 0, muatannya harus bagaimana? Supaya medan listrik 0, muatannya di dalamnya harus bagaimana? Pertanyaan saya itu yang paling penting itu ya. Supaya medan listrik yang 0, muatannya di dalam permukaan gas itu harus bagaimana? Harus minus 30. Nggak makanya, kalian jawab dulu. Supaya medan listrik 0, muatannya harus bagaimana? Muatan yang di dalam harus Saling menghilangkan, Pak. saling menghilangkan, itu jawabannya. Ya, nanti maksud saya. Kan di sini sudah ada minus 20 ya dari konduktor. Berarti yang di dalam sini harus menghilangkan berapa ya? Supaya minus 20 itu supaya bisa hilang. Harus berapa? Itu jawabannya, benar, saling menghilangkan. Di dalam konduktor sudah ada ini kan, minus, bukan di dalam ya, di permukaan konduktor sudah ada minus 20. Berarti yang di sini harus berapa supaya saling menghilangkan? Ayo kalian jawab. Ya itu plus 20 itu jawabannya. Jadi di dalam sini harus ada plus 20 gitu ya. Di sini harus ada plus. Padahal di dalam apa? Padahal di dalam isolator ada berapa di dalam isolator? Plus 30. Berarti sisanya berapa? Plus 10. Nah, plus 10 yang di luarnya. Ngerti yang saya maksud nih kalian ya? Ngerti nggak saya maksud ini? Di isolator kan ada plus 30 nanokolom. Itu kita bagi dua ya. Plus 20 berada di ini loh. Sebelum garis putus-putus ini loh. Itu harus berisi plus 20 untuk ngimbangi yang di apa itu? Untuk ngimbangi yang di konduktor. Konduktor kan ada minus 20. Berarti kan tinggal sisanya di luar ya. Supaya nggak nol gitu ya. Kalau sisanya saya itu nanti kan nggak nol kan. Nah, itu ya. Ngerti yang saya maksud itu ya. Jadi saya harus membuat permukaan Gauss supaya apa? Supaya muatan plus 20 itu ya ada di isolator untuk ngimbangi yang di dalam konduktor. Gitu ya. Ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, berarti berapa volume isolator yang ada di garis putus-putus ini? Di dalamnya ya. Bukannya di luarnya loh ya. Kira-kira gimana? Kalian bisa nggak ngitung volume bola? Volume bola itu rumusnya gimana tuh? Nih, kalian tahu rumus volume bola itu gimana? 4/3. Ya, benar, saya tuliskan dulu ya. Volume bola. Gimana volume bola? 4/3. 4/3. Terus, pi, terus apa? Ini kan ya? Ini kan? Iya. Oke ya. Nah, sekarang kalian bisa nggak ngitung volume bola yang di dalamnya ini, di dalam arsiran ini loh. Coba. Yang ini ya. Ini loh. Coba ini kalian hitung ya ini loh. Yang di dalam arsiran ini loh. Gimana tuh cara? Karena ada rongganya tuh ya. Berapa ini? Ini loh yang saya arsin ini loh. Coba kalian hitung tuh volume bolanya gimana nih. Gimana tuh? Jadi volume bola arsiran itu tadi ya. Volume arsiran lah gitu ya. Ada yang bisa jawab tuh, volume arsirannya gimana nih? Kan tinggal dikurangi aja kan. Nanti maksud saya, kan tinggal gini aja sih, 4/3. B itu kan R kecil ya. Terus rongganya berapa? B itu kan ya. Bentar, rongganya itu kan B. Kan tinggal gini aja sih. Kan tinggal gini aja ya, ini kan. 4/3 B kan ya. B itu kan volume rongganya sih. Ya, jadi jangan C ya. Kalau C kan di luarnya ya. Jadi mulai dari loh, mulai saya arsir ini loh. Mulai permukaan Gauss ini ya. Permukaan Gauss kan jari-jarinya R kecil, lalu permukaan rongganya kan jari-jarinya B ya ini. Ini ya. Nah ini. Ini volume arsiran ya.
Terus kalau saya tanya lagi, volume isolator, nah itu kalau volume isolator gimana tuh? Kalau kalian saya tanya, volume bola isolator bagaimana tuh? Ada yang bisa jawab nggak? Volume bola isolator gimana tuh? Gimana? 4/3 pi C pangkat Ya, 3. benar sekali. C pangkat 3 terus dikurangi kan ya? Iya. Kurangi apa? 4/3 pi B pangkat 3. Iya, benar sekali. Ini ya. Jadi di dalam volume isolator terdapat apa? Terdapat positif 30 nanokolom. Sementara yang di arsiran plus 20 kan itu ya, untuk ngimbangi yang di dalamnya itu. Maksudnya itu gitu ya. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi saya mau menjelaskan gini sih, berikutnya aja ya. Yang di arsiran kan harus berapa tadi? 20 ya. Sementara yang di isolator harus ini. Jadi kalau saya tuliskan di sini ya, oke lah, biar kalian nggak bingung ya. Volume arsiran per volume isolator kan gitu ya. Itu kan berapa? Tadi harus plus ya. Kan plus 20 nanokolom ini ya. Nah, kalau volume isolator tadi apa? Plus 30 tadi ya. 30 nanokolom. Kan gitu sih ya. Itu. Terus masukkan ya angkanya. Volume arsiran tadi apa tadi? Volume arsiran tadi apa tadi? Ini ya, 4/3 ini kan ya. Ini isolatornya ya, oke ya. Oke, jadi gitu. Volume arsiran itu adalah ini kan 4/3 pi R pangkat 3 ya, dikurangi 4/3 per B pangkat 3 ya. Terus ini dibagi, apa ini? 4/3 pi C pangkat 3 ya, kurangi 4/3 pi B pangkat 3. Ini saya tulis gini kan nanti kan ya, 2/3 kan itu ya. Ini loh. Kan ini kan ya, tinggal 2/3 kan ini ya, ini semuanya ya. Ini kan 2/3 gitu ya. Oke, lalu apa ini? Nanti ini bisa saya coret-coret ini ya. 4/3 coret, tapi juga coret. Nanti kan jadinya gini nanti. Wah, nanti ini jadi gini kok. Nanti ini kalau saya coretin semua kan, nanti jadi gini kan. R pangkat 3 dikurangi apa? B pangkat 3 ya. Per apa nanti? C pangkat 3 gitu ya. Kurangi B pangkat 3 ya. Berapa ini? Ini 2/3 kan gitu ya. Ya. Lalu kalian cari R-nya ini. Kalian apa? Kali silang aja ini ya. Kali silang ini ya. Maksudnya itu gini loh. Kali silang itu maksudnya itu ini ya. Ini saya kalikan 3 ya. Sementara yang ini ya. Saya kalikan dengan ini. Dengan apa ini? Kali silang itu maksudnya itu ya. Kan gitu kerjakannya kan itu ya. Kali 2 gitu ya. Jadi nanti ini 3 kali ini sama dengan 2 kali ini kan itu ya. Kali silang. Dan di matematika kan gitu ya. Ya 3. Oke, lanjut di sini ya. Jadi nanti jadi gini. 3 dalam kurung R pangkat 3 kurangi B pangkat 3 ya. 2 gitu kan. C pangkat 3 kurangi. Coba kalian cari R-nya ya. Nyari R-nya, kalian cari R-nya. Gimana nih kalau nyari R? Oh, berarti kalau gitu saya pindah aja ya. Saya pindah ke sana aja ya. Bentar, kayaknya segini. R pangkat 3, B pangkat 3, 2/3 ini ya. Ya, gini sepertinya ya. Kita cari R-nya ini ya. Jadi kalau itu apa? R pangkat 3 sama dengan berapa ini? Tambah ya, tambah B ini ya. Jadi nanti gini, B pangkat 3 ditambah ini ya. Tambah berapa ini? 2/3 C pangkat 3 dikurangi ya.
2/3 B pangkat 3 ya. Jadi kalau gitu berapa ini? Di akar ya habis itu ya. Berarti kalau itu ini sama dengan sorry di akar ini ya. Di akar ini berarti di akar ini. Bentar. Oke, berarti akar ini ya. Berapa itu? B pangkat 3 dikurangi berapa ini? Ini loh. B pangkat 3 dikurangi 2/3. B pangkat 3 berapa ini? B pangkat 3 dikurangi gimana? 1/3. Ya, benar 1/3. Benar. Jadi nanti gini ya. Ya, 1/3 benar. Nah, nanti ini plus berapa ini? Gini nanti ya. 2/3. Lah ini nanti. Jawabannya ini ya. Ini bukan akar biasa tapi akar pangkat 3 ya. Nah, gini jawabannya ya. Ini. Jadi ini jawabannya ya. Gitu ya. Jadi jawabannya itu. Jadi 1/3 itu ya jawabannya itu. Ya, jadi kesimpulannya itu ini ya. Di dalam isolator, berarti di R berapa itu? Jadi ya, di posisi mana di? Ini tadi loh, di dalam isolator ini tadi ya. Bentar, ini kan. Ini loh. Itu ya itu satu saja ya. Yaitu di R berapa tadi? R sama dengan akar tadi ya. Akar pangkat 3 ya. Berapa tadi? 1/3 tadi ya, kalau nggak salah dia. 1/3 B pangkat 3. Dikurangi tadi ya? Ditambah, Pak. Ditambah ya? Maaf. Ya ditambah, maaf. Bentar, ditambah ya, benar ya, ditambah ya. Ditambah berapa tadi? 2/3 C pangkat 3. Ya, benar sekali. Ini jawabannya ya. Nah, itu. Jadi ada 2 jawaban ya. Pertama itu apa? Untuk seluruh R lebih dari A. Kenapa? Karena dia konduktor. Tapi kalau isolator di titik ini ya, R-nya persis ini kan. Selain ini, nggak 0 ya. Di dalam isolator, selain di R sama dengan akar ini, itu tidak 0. Hanya di sini aja ya. Di R sama dengan persis ini kan. Ya tinggal kalian hitung lah. Tinggal kalian masukkan ya. B-nya berapa, C-nya berapa ya. B-nya tadi berapa tadi? Saya lupa tadi. Jadi B-nya berapa tadi? Nah ini, 2 cm, 3 cm ya. Tinggal kalian masukkan angkanya lah. Berapa cm ini ya. B-nya masukkan, C-nya masukkan, akar panjang nanti sekian senti gitu ya. Itu biasanya ya. Oke, ada pertanyaan barangkali? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Andi ya. Gimana Andi ya? Tadi yang volume arsiran Iya, volume arsiran ya, Andi. Volume isolator itu kenapa, Pak? Yang ini ya, Andi ya. Ini ya, Andi ya. Nah, iya, Pak. Kenapa kok dibagi gitu, Pak? Jadi gini. Misalkan aja ya, Andi ya. Misalkan Andi saya tanya gini. Misalkan anggap aja berupa kotak gitu ya, Andi ya. Jangan boleh lah, boleh bayangkannya agak susah ya, kotak ya. Anggap aja berupa kotak balok lah. Jadi misalkan di dalam balok itu berisi 30 nanokolom ya, muatan ya, plus. Jadi bayangkan ada isolator berbentuk balok ya, 30 nanokolom. Kalau kotaknya saya bagi 2, kira-kira muatannya di masing-masing kotak berapa itu, Andi? Oh, kalau 3 dibagi 2 jadi 1,5, Pak. Ya kan itu. Kan tadinya kan 30 ya, Andi ya. Ini loh. Satu kotak ya. Kan 30 nanokolom ya muatannya ya. Kalau kotaknya saya bagi 2, nanti masing-masing muatannya berapa, Andi? 1,5, Pak. Kok 1,5, Andi? Ini loh. 30 berarti kan ya. Separuhnya ya, Andi ya? Iya, Pak. Ya, jadi maksudnya gini. Jadi artinya kalau volumenya separuhnya ya, nanti muatannya di separuhnya. Jadi saya mau mengatakan gini, Andi, bahwa muatan dan volume itu sebanding ya. Jadi kalau volumenya saya buat separuh ya, nanti muatannya jadi separuhnya. Tadi kan kalau utuh kan ini ya, Andi ya. Kalau utuh kan 30 nanokolom ya. Gitu loh, Andi. Kan tadi harus saya bagi menjadi 2 bagian kan ya. Ya. Iya, Pak. Jadi dan tadi kan sudah tahu harus apa? 20 dan 30 kan perbandingannya tadi ya. 20 itu di dalam apa itu? Maksudnya muatannya tadi ya. Nangkapnya saya maksud, Andi ya. Iya, Pak, nangkap. Oke ya. Jadi oke ya. Mudah-mudahan yang lain juga paham ya apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kenapa kok harus saya buat perbandingan? Karena
antara volume dan jumlah muatan itu sebanding. Jadi kalau volumenya saya buat sepertiganya, ya nanti muatannya menjadi sepertiganya. Kalau volumenya saya buat seperempatnya, nanti muatannya juga ada di seperempatnya. Jadi ada kesebandingan antara volume dan muatannya. Itu ya jawabannya ya. Ada ya pertanyaan yang lain? Barangkali? Enggak ya? Oke, kalau enggak saya lanjut yang bab selanjutnya ya. Nah, mungkin saya untuk selanjutnya itu mungkin saya akan bahas ini ya, tentang kapasitor ya. Saya akan membahas tentang kapasitor. Oke. Oke, saya ambilkan soal yang nomor 21 ya. Oke. Ya, tentang ini, tentang apa ini? Bentar, yang isolator ya. Ya. Ini ya, tadi sudah saya tuliskan nomor 21 ya. Sudah saya sebutkan, maaf ya. 21. Jadi berikutnya ini bab berapa? Bab 2 ya. Bab 2 nomor 21 ya, tentang kapasitor ya. Oke, soalnya gini, saya bacakan dulu ya soalnya ya. 5 buah kapasitor tersusun seperti pada gambar. Ya, harus digambar dulu ya. Ya, kira-kira gambarnya itu 5 kapasitor ya. Mungkin kalian bisa lihat bukunya ya. Mata saya agak ini sih. Tulisannya kecil-kecil gitu ya, saya bacanya agak susah. Bentar, saya mau nyari kacamata dulu ya. Saya bacanya agak susah ini. Sebentar. Kalau nggak pakai kacamata nggak ini. Sebentar ya, bentar ambil kaca. Mata dulu ya. Udah. Jadi rangkaiannya itu ya, rangkaiannya ya C1, C2, C3 itu di paralel. Ya, jadi gitu. Jadi rangkaiannya gitu ya. Jadi C1, C2 itu paralel. Ini ya, ini kapasitor C1. Kapasitor C2. Kapasitor C3. Ini mereka semua paralel ini ya. Lalu ketiganya diseri dengan C4 ini ya. Ini C4 ya. Nah, gitu ceritanya kira-kira gitu ya. Lalu kemudian di rangkaiannya lalu diparalel dengan C5. Nah, ya. Lalu semuanya ini diparalel dengan C5. Jadi ini nanti rangkaian ini ya. Paralel dengan C5. Nah, kira-kira gini. Nah, ini ya. Ya, ini ya. Saya tuliskan aja ya. Ini C1 gitu ya. Ini C1, ini C2, ini C3 ya. Tadi C4, ini C5. Oke, C1 itu nilainya berapa C1? 1 ya. 1 mikrofarad. Oke, 1 mikrofarad ya. C1 1 mikrofarad. Mikro ya. C2 di soal ngomongnya 2 mikrofarad. Oke, 2 mikrofarad. Lalu C3 3 mikrofarad gitu katanya ya. Oke, lalu C4-nya itu di soal menyebutnya 6 ya. Ya, 6 mikrofarad. 6 mikrofarad C4-nya ini ya. Sorry, C4 6 mikrofarad. C4 itu 6 mikrofarad. Terus C terakhir itu 9 mikrofarad ya, C5. Itu soalnya ngomong gitu ya.
Kemudian pertanyaan di soal ada 4 pertanyaan itu ya. Kapasitansi total ya. Oke, pertanyaannya saya tulis di sini ya. Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan. Pertanyaan. Ya, pertama C ekivalennya ya. C rangkaian lah gitu ya. C rangkaian atau C ekivalennya. C dari rangkaiannya. Kemudian kalau yang B tanya apa itu? Muatan total ya. Maksudnya muatan rangkaian ya. Jadi muatan keseluruhan. Muatan rangkaian lah, sebut aja gitu ya. Ki rangkaiannya. Ki rangkaian. Lalu kalau yang C itu, tanya apa itu? Muatan pada C4 dan C5. Oh, berarti Ki4 dan Ki5 itu ya. Itu ya. Ya, itu ya. Ki4-nya berapa? Ki5 berapa gitu. Dan pertanyaan terakhir, ini kebanyakan ini ya. Energi dalam kapasitor, maksudnya keseluruhan ini ya mungkin maksudnya ya. Jadi energinya, energi keseluruhan ya, energi rangkaian maksudnya itu ya. E lah gitu ya, saya sebut aja E. Biasanya bukan E, W ya biasanya ya. Mungkin W ya, W itu kan energi usaha maksudnya. W lah saya sebut aja, W atau usaha ya. W rangkaiannya ya, energi W rangkaian. W rangkaian. Oke ya. Oke, kan kalian tahu ya, kalau kapasitor di paralel itu gimana tuh? Masih ingat itu di SMA ya. Sudah tahu saya kira di SMA diajari ya. Kalau kapasitor di rangkai paralel itu C-nya bagaimana ya? C1 tambah C2 tambah C3. Ya, benar. Ya, benar ditambahkan ya, benar sekali. Berarti kalau itu kan ceritanya gimana? Kan saya kerjakan ini dulu ya. Ya, ini saya paralelkan dulu lalu habis itu saya serikan gitu ya. Lalu berikutnya diparalelkan lagi dengan C5 kan itu ya. Oke. Jadi penjelasannya pertama itu untuk jawab yang A ya. Oke ya. Pertanyaan A gitu ya. Itu kan mereka paralel ya. Jadi C1, C2, C3 paralel gitu ya. Paralel gitu kan. Maka nanti saya sebut aja ini ya, C gabungannya saya sebut aja C1, 2, 3 gitu ya. Gabungan ketiganya ya, berarti kan begini kan ya. C1 tambah berapa tadi ya? Jadi kalau nggak salah 1, 2, 3 tadi ya. Ya benar nggak? Setahu saya sih. Ya benar ya. Jadi berapa ini kalau itu? Berapa semuanya ya? 6, Pak. 6. Oke, langsung kelihatan kan ya. Tulis saja langsungnya 6 gitu aja ya. Kan udah tahu kalian ya. Nama apa di mikrofarad ya? Ya, 6 mikrofarad lah. Ya, oke ya. Terus habis itu mereka seri kan itu ya? Kan seri. Jadi berikutnya kan seri. Jadi berikutnya apa? C1, 2, 3 ini dan apa? Dan C4 dia kan seri. Kalau seri berarti kan pakai ini ya, pakai seper ya. Ya, jadi saya tulis nanti seper apa ini? Seper C1, 2, 4 itu ya. 1, 2, 3, 4 berarti kan ini kan. 1, 4. Seper ini ya. Seper C1, 2, 3 plus seper C4 gitu ya. Berapa ini? Kan seper 6 ya. C4 juga seper 6 ya? 6 ya kalau nggak salah dia. Ya berarti kan 1/6 ya. Kira-kira bisa nggak kalian menebak hasilnya berapa nanti C1, 2, 3 ini ya? Angkanya bagus sih kebetulan ya. Jadi tebak ini. Sama kalkulator ya. Berapa kira-kira ini? 3. Iya, benar sekali. Jadi tebak ya. 3 benar kan ya? Ya, 3 apa? 3 mikrofarad ya. Kan kalian tahu ini kan nanti jawabannya kan sepertiga ya. Ini kan ya? Oke.
Nah, kemudian setelah itu mereka apa? Paralel lagi ya. Paralel lagi ya. Paralel lagi. Jadi berikutnya adalah C1, 2, 3, 4 ya. Dan C5 ini paralel ya. Paralel ya. Sehingga nanti ya nanti C-nya ya tinggal kita jumlahkan aja ya. C1, 2 plus C5. Berapa tadi? 3 sama C5 berapa tadi? 9 ya. Berarti berapa? 9 tambah 3 ya. Ya, benar 12 ya. Ya, ini kan 3 tambah 9 ya 12 benar. Berarti kan 12 mikrofarad. Oke, ya, udah kejawab ya. Oke, pertanyaan A sudah kejawab. Pertanyaan B apa itu? Ki rangkaian. Kalau tanya ki rangkaian, berarti saya harus tahu dulu dihubungkan dengan tegangan baterai berapa itu. Ternyata dihubungkan dengan baterai 6 volt ya. Jadi ini dihubungkan baterai 6 volt, ceritanya gitu di soal itu ya. Jadi ini dihubungkan dengan baterai, ini baterai nih ya. Ini baterai. Baterainya 6 volt ternyata ya. Nah ini ya. Ini kutub positif ya. Ini negatif. 6 volt ya tadi ngomongnya ya. Ini 6 volt ya. Oke. Ya, 6 volt ya. Benar ya 6 volt. Coba lihat lagi. Ya, benar 6 volt. Oke, karena itu 6 volt berarti nanti ya ini. Pertanyaan B ya. Berarti kan gini, ki rangkaian ya. Ki kan kalian tahu rumusnya ya. Ki kan C dikalikan V ya. C rangkaian dikalikan V ya. V baterainya tadi ya. V baterai ini baterainya ini. V baterai. Jadi ini kan 12 ya. 12 mikrofarad, baterainya 6 volt. Berapa ini? Jadi berapa ini? 12 kali 6 berarti berapa ini? 2, Pak. 72. 72 apa yo? 72. Satuannya apa? 72 apa? Kolom. Mikrokolom. Ada mikronya loh ya. Iya, Pak. Mikrokolom ya. Nah, soalnya ada mikro nih. Ya benar. 72. Ada mikronya, jangan lupa mikronya loh ya. Saya itu bukan farad. Kalau farad kolom. Mikrofarad. Jadi 72 mikrokolom. Udah kejawab. Pertanyaan lanjutnya apa itu? Ki4 dan Ki5. Oke ya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Ki4 sama Ki5? Jadi ini muatannya. Jadi gini untuk jawab itu ya, itu gini. Jadi gini, untuk jawab itu kita lihat dulu. Kalau rangkaian seri ya, kalau rangkaiannya seri itu muatannya pasti sama semua ya. Jadi muatannya pasti sama semua. Tapi kalau rangkaiannya paralel yang sama itu bukan muatan, tapi apa ya? Tegangannya ya. Jadi tegangannya sama. Jadi kalau kita lihat di rangkaiannya kan gini ya. Tadi muatannya tadi berapa? Muatan total tadi ya? Tadi 72 kan ya? Ya. Jadi 72 itu ya keseluruhan ini. Ya, keseluruhan ini bermuatan 72. Tapi kan ada yang ini, ada yang paralel ya. Nah ini. Atau gini aja deh, dari sini suka kelihatan kok. Kan tanya Ki5, yang paling gampang dia itu apa? Ki5 ya. Ya, coba kalian lihat ya. Paling gampang dia itu Ki5, jadi gini. Ki5 kelihatan tuh gampang itu ya. Yang paling gampang itu Ki5 ya. Jadi saya tulis yang C ya. Ki5, nah ini kan. Ki5 dan apa tadi?
Kok Q5, maaf. Bentar, saya salah. Tadi kan saya nulis apa ya? Tadi kan saya tulis gini ya, bentar. Apa ini loh? Nah, ini loh. Kan dia paralel ya. C5 kan paralel gitu ya. Oke, jadi gini maksud saya. Saya mau ngatakan ini, bahwa C5 ya. C5 dan C1, 2, dia itu kan paralel. Ya, kalau paralel berarti yang sama apa? Tegangannya ya. Jadi kesimpulannya gini, V5, karena paralel maka V5 itu sama dengan V ini, V1, 2, 3, 4 ya. Dan itu sama dengan apa? Sama dengan V baterainya kan gitu ya. V baterai gitu ya. Nah, sehingga kalau begitu, kalau tanya Q5 ya, kan tanya Q5 ya. Ya kalian gunakan rumus kapasitor. Q sama dengan apa? C kali V kan itu ya. Tinggal gini aja kan. C5 kali V5 kan gitu ya. Ya, berarti C5 berapa tadi? 9 kalau nggak salah ya, 9 ya. Oke. 9 mikrofarad ya. V5 kan V baterai ya. V5 kan V baterai ini kan. V baterainya berapa? 6 volt kan. 6 volt. Jadi berapa ini? Berapa kalau gitu tuh? 54 Hah? mikrokolom, Pak. Apa ini? 9 kali 6 berapa? 9 kali 6 itu? 9 kali 6 itu berapa? 54. Berapa? 54. 54 ya? 54, Pak. Ya, 54 satuannya mikrokolom ya. Oke, ya. Udah kejawab itu. Sekarang kalau tanya Q4, nah itu kan, tanya Q4 kan soal itu ya. Tanya ini kan, tanya Q4-nya kan. Ini kan, Q4. Berarti saya harus nyari ini dulu ya, bahwa ini kan, seri ini kan ya. Bahwa C12 dan C4 itu seri. Nah, gitu. Berarti nanti ini. Bahwa C ini berikutnya ya. Pokoknya inilah, ini udah kejawab nih ya. Udah kejawab. Berikutnya kan ini, apa itu? C4 ya. C4 dan C1, 2, 3. Itu kan seri ya. Ya, berarti kalau seri, yang sama itu apa? Muatannya gitu ya. Berarti yang sama muatannya, artinya bahwa muatannya Q4 dan itu sama dengan muatannya Q1, 2, 3. Gitu kan? Sebentar, sekarang pertanyaan saya gini. Tadi muatan keseluruhan berapa tadi? Keseluruhan 12, Pak. Coba 12 tadi ya? Ini loh. Ya. Oh, 72, Pak. 72 ya. 72. Tadi si kilo berapa ini? 54. 54 ya. Berarti ada berapa ini? 72 sama 54 berarti ada sisa berapa itu? 18. Nah, 18 itu dikasihkan yang paralel tadi. Jadi gini loh. Tadi kan totalnya berapa tadi? 72 kan ya? 72. Lah 72 itu kan dibagi antara C5 dan C1, 2, 3, 4 gitu ya. Pertanyaan saya C1, 2, 3, 4 berapa itu kalau itu? Kalau yang C5 kan 54 ya. Sementara totalnya tadi berapa? 72. Berarti kalau itu C1, 2, 3 dapat berapa itu? 18, Pak. Ya, 18 ya. 18. Ya, 18. Jadi ini nanti ini dapat 18. Sisanya gitu loh maksudnya itu ya. Jadi Q ini ya sama dengan Q keduanya kan. Q1, 2, 3, 4 ya. Yaitu berapa tadi? Sama dengan berapa? 18. Nah, tahu ya. Kenapa kok 18? Sisanya kan itu ya. Dibagi karena dia. Jadi gini loh, kalau seri itu muatannya sama. Dan dia karena dia berasal dari paralel ya nanti dibagi dia. Jadi itu ya. 18 apa itu? Mikrokolom ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya apa lagi? Yang C sudah ya, sudah kejawab semua ya. Pertanyaan C sudah. Sudah ya. Nah, energi rangkaian. Nah, gampang lagi nih ngitungnya ya.
Yang paling susah itu ngitung ini loh, ngitung Q4, Q5 ini. Energi rangkaian yang D. Yang D. Ya kalau tanya energi rangkaian tinggal gini aja. Bentar ya. Ya kalau tanya energi rangkaian W ya. W rangkaian gitu ya. Kan kalian tahu energi kapasitor apa? Setengah CV kuadrat ya. Setengah C-nya rangkaian ya tentunya ya. Ini rangkaian ya, rangkaian. Waduh, gimana nih? Tulisannya enggak ini ya. Tar. Rangkaian. Kalikan P. Setengah CV kuadrat. V apa ya? V rangkaian. V rangkaian berarti kan V baterai tadi ya. V rangkaiannya ya V baterai tadi. Ya, jadi berapa apanya ini tadi? C-nya 12, Pak. Iya, satunya apa tadi? Benar 12 ya? Mikrokolom. Mikrokolom. Loh, kok mikrokolom sih? C loh ya. Iya, mikrokolom. Iya, mikro. C itu bukan mikrokolom, tapi mikrofarad. Yes. Mikrofarad loh ya. C loh ya. Kalau kolom itu Q. Mana sih tadi? Oh, ini loh 12. Bener ya. Oh iya ini loh. Ini kan? Ya, 12 ini ya. 12 mikrofarad ini loh. Ya, 12 mikrofarad ini ya. Jadi ini adalah C rangkaiannya di 12 mikrofarad. Rangkaiannya berapa? 6 volt kan ya? 6 volt, tapi kuadratin ini ya. Ini kalian kuadratkan ini ya. Nah, kuadratkan ya. Sehingga nanti berapa ini? Berapa ini? 6 ya. 6 kali berapa ini? 36 ya. Terus ini apa ini? Mikrofarad volt kuadrat ya. Mikrofarad volt kuadrat itu ya. Nah, ini ya. Nah, volt kuadrat. Ya. Berapa? 6 kali 36 itu berapa? Ya, benar kan? 216, Pak. 216 ya. Itu satuannya apa itu? Satuan energi itu biasanya apa itu? Joule. Tapi selalu ada mikronya loh ya. Mikro apa itu? Mikrojoule. Ya, mikrojoule. Joule-nya tuh ini loh, ini joule ini ya. Ini tuh joule ya. Jadi mikrojoule ya, benar. 216 mikrojoule itu ya, sudah selesai nih. Udah kejawab semua ya, barangkali ada pertanyaan? Masih ada waktu 3 menit lah. Ada pertanyaan barangkali? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ya? Oke, kalau nggak dapat, gimana? Ada pertanyaan? Nanti saat kuis itu sampai kapasitor ini ya, Pak? Ya, benar. Jadi materi untuk kuis hari Rabu sampai kapasitor, ya benar. Sampai kapasitor ya. Jadi bab 1 dan bab 2. Bab 2 kan kapasitor itu ya. Oke ya, karena waktunya sudah mau habis, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.